البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus tsaniya asyar ba'dal mi'ah 112. As-salisa asyar ba'dal mi'ah 113. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr qala akhbarani Wahab bin Munabbih an akhihi, yaitu Wahab bin Munabbih meriwayatkan dari saudaranya. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahad, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara hadisan minhu minni, anhu minni, yang lebih banyak hadisnya periwayatan dia dari Nabi daripada saya, illa maka min Abdullah bin Amr, kecuali hadis yang ada pada Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktubu wala aktub, karena Abdullah bin Amr itu rajin menulis sedangkan saya tidak menulis. Taba'ahu Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Siapa berarti ini? Wahab bin Munabbih didukung oleh Ma'mar dari Hammam dari Abi Hurairah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari guru beliau yang paling pakar dalam masalah penyakit hadis, yaitu Ali ibnu Abdullah ibnul Madini Abul Hasan, dijuluki sebagai Hayyatul Wadi, ular lembah. Ular lembah tidak seperti ular biasa. Ular lembah jarang ada makhluk yang melewati dia kemudian selamat. Ini lembah-lembah Arab tentunya ya, mungkin di gurun-gurun pasir atau di apa itu istilahnya oasis-oasis itu. Nah, dikatakan beliau ular lembah karena boleh dikatakan beliau yang bersatu di zamannya tentang penyakit-penyakit hadis. Ali ibnul Madini Abul Hasan Al-Basri Siqah. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, tidak pernah saya merasa lebih rendah daripada guru saya siapapun kecuali Ali ibnul Madini. Bukan berarti beliau sombong, tidak beradab. Imam Bukhari menjaga adab, tetapi apa? Yaitu beliau tidak merasa dalam masalah kepakaran tentang ilal beliau lebih rendah dari guru-guru beliau, kecuali Ali ibnu Abdullah ini ibnul Madini. Karena Bukhari ya, memang beliau pakar ilal. Sebagaimana disebutkan dalam biografinya, Imam Bukhari pernah dicabar oleh sebagian gurunya di apa itu? Di pekuburan, dicabar oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhri yang dikatakan pakar terhadap riwayat Az-Zuhri. Dicabar dengan berbagai jenis hadis yang berpenyakit. Langsung Imam Bukhari menyebutkan penyakitnya demikian, bagaikan pasukan yang pakar dalam memanah, langsung menyebutkan. Baik. Ya, tapi untuk berhadapan dengan Ali ibnul Madini, Imam Bukhari merasa lebih rendah. Ini keutamaan Ali ibnul Madini rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan. Baik. Ali ibnul Madini meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Kufi. Beliau adalah siqatun, faqihun, mufassir dan seterusnya, pakar tafsir. Sufyan bin Uyainah, guru dari Imam Asy-Syafi'i, guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Ali ibnul Madini, dan juga guru dari Imam Al-Humaidi. Nah, kalau kita ingat Humaidi ini pernah muncul, tidak pernah dalam hadis pertama di Sahih Bukhari. Humaidi Asbatun Nas fi Sufyan bin Uyainah. Nah, kemudian Sufyan bin Uyainah ini beliau mengatakan qol haddatsana Amr bin Dinar siqatul faqih. Beliau minal a'lam, termasuk tokoh-tokoh terkemuka ini Amr bin Dinar. Nah, Sufyan bin Uyainah ini asbatun nas fi Amr bin Dinar, murid terbaiknya Amr bin Dinar.
Sufyan bin Uyainah sampai mengatakan, saya ini menyertai Amr bin Dinar bagaikan umurnya Nabi Nuh. Tentunya ini mubalaghah aja ya, tak mungkin 100 tahun, 200, apalagi 950 tahun, mustahil di masa itu. Tapi menunjukkan beliau ini paling lama, murid datang dan pergi, tapi Sufyan bin Uyainah ini setia menyertai Amr bin Dinar selama, anda lupa, 20 tahun atau lebih. Sampai gurunya ini saking tuanya, giginya ompong, giginya lepas, sehingga tapi akalnya masih bagus sehingga tetap meriwayatkan hadis. Hanya saja murid-murid yang baru agak pening memahami ucapan gurunya, karena namanya giginya sudah hilang banyak sekali. Gurunya itu kalau menyampaikan hadis, sebagian murid yang tidak biasa tak paham, maka mereka bertanya kepada murid senior yaitu Sufyan bin Uyainah. Nah, murid senior ini memang rajin, setia menyertai gurunya itu. Qal akhbarani Wahab bin Munabbih. Tadi Amr bin Dinar, beliau Abu Muhammad. Baik. Kemudian gurunya sekarang adalah Wahab bin Munabbih. Beliau adalah Abu Abdullah Wahab bin Munabbih As-Sun'ani Al-Yamani, siqah. Baik. Walaupun beliau agak dilemahkan sedikit oleh seorang ulama dengan sebab beliau banyak meriwayatkan Israiliyat, tapi secara umum beliau siqah. An akhi, meriwayatkan dari saudaranya. Siapa saudaranya di situ? Yaitu beliau adalah Hammam bin Munabbih As-Sun'ani Al-Yamani Abu Uqbah, siqatun sabt. Baik. Nah, ini Wahab bin Munabbih ini adik. Sebentar. Iya betul. Adik. Sementara apa? Siapa ini? Abangnya ini siapa tadi? Hammam bin Munabbih. Tetapi abangnya umurnya lebih panjang daripada adik. Jadi nanti Wahab bin Munabbih wafat duluan. Abangnya masih berumur panjang. Abangnya siqah dan lebih siqah daripada si Wahab. Hadis ini sanad ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini di situ ada 3 tabi'in saling meriwayatkan satu sama lain. Apa itu? Di sini Amr bin Dinar tabi'in jalil agung, meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih tabi'in juga. Wahab bin Munabbih meriwayatkan dari Umar dan lain-lain. Meriwayatkan dari abangnya yaitu Hammam bin Munabbih. Jadi ini ada 3 tabi'in. Dan juga apa? Ini termasuk riwayatul ikhwah karena seorang adik meriwayatkan dari abangnya. Dan juga keutamaan karakteristik hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin rahimahullah, bahwasanya Imam Bukhari menyendiri di dalam riwayat ini. Imam Muslim tidak memiliki riwayat ini. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini satu-satunya hanya di sini saja, tidak terulang. Meriwayatkan dari siapa? Abi Hurairah radhiyallahu an, ma'ruf terulang-ulang beliau ya, Abdurrahman ibnu Sakhr Al-Yamani Ad-Dawsi yang paling banyak riwayat. Baik, Hammam bin Munabbih ini murid dari Abi Hurairah ini yang terkenal memiliki Shahifatu Hammam, yaitu apa? Bukunya Hammam. Karena memang dia banyak mencatat hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an. Sampai apa? Kitabnya disendirikan, ditulis ulang oleh Syekhuna Abdul Yaman Adnan Al-Misqari yang apa itu punya pondok pesantren di Tanzania itu. Tapi hari-hari ini beliau di Yaman. Tajuknya apa? Shahifatu Hammam. Nah, Syekh Yahya menganjurkan pada kita untuk menghafal Shahifatu Hammam karena sanadnya pendek sekali. Yaitu ini siapa itu? Hammam dari Abi Hurairah dari Rasulullah. Pendek saja sanadnya itu. Sekarang Abu Hurairah berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun." Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara hadisan anhu minni, yang lebih banyak hadisnya dari Nabi daripada saya, yaitu riwayatannya dari Nabi. Semuanya itu riwayatnya kalah dibanding dengan riwayat Abi Hurairah. Apakah Abu Hurairah hendak berbangga-bangga? Tentunya tidak demikian.
Tapi apa? Beliau hendak menyebutkan apa yang Allah kurniakan kepada beliau, karena beliau sempat dituduh oleh sebagian orang beliau ini mengada-ada terhadap Nabi. Maka beliau mengatakan, tak, memang saya ini paling banyak hadisnya karena doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga saya menyertai Nabi walaupun dalam keadaan lapar, yang lain bekerja. Jadi wajar, semakin bersungguh-sungguh tentunya hasilnya tidak sama dengan yang tidak mencapai kesungguhan tadi. Ini wajar. Jadi Abu Hurairah membela diri, tidak bermaksud membangga-banggakan diri. Hadisan ini mansubun ala at-tamyiz, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan sebelumnya oleh Al-Karmani, ma'ruf. Baik, kemudian apa tujuan penyebutan seperti ini? Di samping membela diri, ini juga untuk menyemangati para murid agar mereka itu tidak ragu-ragu belajar kepada beliau, karena memang beliaulah yang paling banyak hadisnya, maka jangan khawatir. Baik. Illa makana min Abdullah bin Amr, kecuali hadis yang ada pada Abdullah bin Amr. Kembali ke hadis. Illa di sini istisna muttasil ataukah munqati? Kemungkinan besar adalah munqati, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam syarah beliau Ad-Darari. Berarti maknanya apa? Yaitu tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya dari Nabi daripada saya. Titik. Akan tetapi, ya, illa di sini bukan kecuali, tapi akan tetapi, ini istisna munqati. Akan tetapi hadis yang ada pada Abdullah bin Amr itu lebih banyak. Kenapa? Fa innahu kana yaktubu wala aktub, karena beliau rajin menulis sedangkan saya tidak menulis. Mungkin ya namanya Abu Hurairah memang sangat fakir waktu itu, cari makan saja susah, apalagi cari pen zaman dulu, cari kertas, bukan kertas tapi apa, kulit atau apa, tak mampu beliau, maka beliau betul-betul menghafal. Baik. Nah, orang yang tidak memiliki fasiliti tapi bersungguh-sungguh, biasanya indera yang lain itu lebih kuat. Ini wajar, ma'ruf seperti itu, menggunakan hafalan sekuat tenaga. Baik. Tapi yang mencatat tentunya kemungkinan besar memang mendapatkan ilmu lebih banyak, dan ini wajar. Baik. Kemungkinan kedua, illa di sini istisna muttasil. Jadi apa? Artinya adalah kecuali hadis yang ada pada Abdullah bin Amr memang dia lebih banyak daripada saya. Kenapa? Ya karena dia menulis, saya tidak menulis. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, secara tradisional manusia adalah apabila ada dua orang murid belajar pada seorang guru, yang satu menulis, yang lain tidak menulis, tentunya wajar yang menulis itu lebih banyak apa? Ilmunya. Karena kalau yang hanya menghafal, biasanya tentunya apa? Tetap dia akan lupa. Sementara yang menulis masih tersisa, ilmunya masih kekal. Ini kemungkinannya adalah seperti itu. Jadi ini wajar. Makanya Abu Hurairah walaupun beliau berani memastikan beliau paling banyak, tetapi khusus untuk Abdullah bin Amr beliau tidak berani mengklaim lebih banyak daripada Abdullah bin Amr periwayatannya. Karena apa? Abdullah bin Amr menulis, saya tidak. Maka saya khawatir saya tidak lebih hebat daripada beliau dalam masalah banyaknya hadis. Nah, beliau memberikan perkecualian karena boleh jadi Abdullah bin Amr hadisnya lebih banyak. Tapi prakteknya, benarkah hadis Abdullah bin Amr lebih banyak? Ternyata tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, yaitu At-Tawdih. Hadis Abi Hurairah itu lebih dari 5.000. Jauh lebih dari 5.000. Sedangkan hadis Abdullah bin Amr yang dijumpai hanya 700-an. Lain kan? 700 dengan 5.000 jelas lain. Tapi kenapa Abu Hurairah mengatakan kecuali hadis Abdullah bin Amr ini sebagai bentuk kehati-hatian? Karena beliau melihat Abdullah bin Amr rajin menulis, maka jangan-jangan hadis beliau lebih banyak itu. Baik. Walaupun prakteknya hadis Abdullah bin Amr bahkan tidak mencapai 1.000. Tapi kenapa hadis Abdullah bin Amr hanya sedikit sementara beliau rajin menulis? Baik. Dijelaskan oleh Ibnul Mulakin, demikian pula Ibnu Battal, demikian pula Ibnu Hajar, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena Abdullah bin Amr
melaksanakan perintah Nabi kepada beliau, ati abaka madama hayya, yaitu taati ayahmu selama dia hidup. Artinya ada dalam Shahihul Mustad punya Syekh Muqbil. Nah, tatkala ayahnya itu diperintahkan untuk menjadi gubernur di Mesir setelah menaklukkan Mesir lalu jadi gubernur di Mesir, maka Abdullah bin Amr pun menyertai ayahnya. Sementara di masa-masa itu, di masa pemerintahan Umar, rihlah ke Mesir itu jarang. Tapi yang paling banyak rihlah kemana? Ya ke Madinah, karena jumhur sahabat ada di Madinah. Makanya kebanyakan tabi'in itu mereka ke Madinah, yang di situ ada Abu Hurairah dan lain-lain. Sehingga riwayat Abu Hurairah banyak sekali. Sementara riwayat Abdullah bin Amr ibnul As itu sedikit, karena yang ke Mesir sedikit. Maka tak heran apabila riwayat yang sampai ke kita dari Abdullah bin Amr itu sedikit. Kemungkinan kedua adalah karena Abu Hurairah memang beliau itu memposisikan beliau sebagai mufti dan sebagai pengajar, walaupun beliau sendiri jadi gubernur juga. Terutama di masa pemerintahan Bani Umayyah, beliau diangkat sebagai gubernur di Madinah. Nah, beliau melaksanakan tugas, namanya amanah dilaksanakan, tetapi beliau tahu keutamaan menyampaikan ilmu, makanya beliau membuat jadwal taklim jam berapa? Tengah malam, jam 12-an. Nah, murid-murid di masa itu semangat, maka walaupun jam 12 pagi hari, Abu Hurairah beliau cari kayu bakar untuk bekerja untuk apa? Untuk keluarganya, cari kayu bakar di hutan, disebutkan dalam tarikh Dimashq. Sampai apa banyak orang pasar tak kenal beliau, maka beliau mengatakan, berilah jalan untuk gubernur kalian. Nah, karena apa? Beliau sedang mengangkat kayu bakar, orang-orang tak tahu. Beliau rajin bekerja, lalu kemudian beliau melaksanakan tugas sebagai amir Madinah. Nah, kemudian pengajaran bila tengah malam, tetap orang-orang rajin belajar. Sebagaimana disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, Abu Hurairah majelis ilmunya bukan jam 9, jam 10, bahkan jam 12. Karena memang itulah waktu yang beliau mampu. Nah, makanya status beliau sebagai pengajar menyebabkan beliau itu memiliki murid yang banyak. Muridnya lebih dari 200 orang tabi'in selain para sahabat. Sementara Abdullah bin Amr, beliau lebih cenderung beribadah. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Abdullah bin Amr adalah abidus sahabah, ahli ibadahnya sahabat. Ma'ruf kan di dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau puasanya itu sehari puasa, sehari tak puasa. Dan beliau khatam Quran itu adalah 3 hari sekali. Perintah dari Nabi, semula sehari sekali. Jadi beliau memang apa? Lebih fokus pada ibadah, sehingga maka boleh jadi dengan sebab itu riwayat beliau tidak sebanyak riwayat Abi Hurairah. Dan sebab yang lain, beliau ikut perang bersama ayahnya memang, sehingga beliau dalam suatu penaklukan mendapatkan 2 kereta penuh dengan kitab-kitab ahli kitab. Nah, beliau banyak meriwayatkan Israiliyat, sehingga banyak dari pemimpin tabi'in yang cenderung mengambil hadis dari sahabat yang lain, bukan dari Abdullah bin Amr. Karena apa? Takut nanti tercampur antara riwayat ahli kitab dengan hadis Nabi. Beliau khawatir. Makanya hadis Abi Hurairah jauh lebih banyak daripada hadis Abdullah bin Amr. Baik, sekarang pertanyaannya adalah dari sisi mana Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam Kitabatul Ilm, yaitu disunahkan menulis ilmu, yaitu dari lafaz fa innahu kana yaktub. Abdullah bin Amr rajin menulis. Tapi apakah ini hujjah? Sementara ini cuma perbuatan sahabat. Baik, jawabannya dikatakan oleh Al-Karmani, Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Amr menulis. Maka menunjukkan memang apa? Disyariatkan menulis. Baik. Adapun kalau ulama yang berpendapat fi'il sahabat adalah hujjah, berarti jelas ini hujjah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Abdullah bin Amr mengatakan, hadisnya sahih, yaitu kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu selalu menulis apapun yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu hifdzah, karena saya ingin menghafalnya. Jadi bukan sekedar mengandalkan tulisan, beliau juga ingin menghafal setelah itu. Fanahatni Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy melarang saya.
Faqalu ataktubu kulla syai'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda akan menulis segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Sementara Rasulullah itu manusia biasa juga, berbicara tatkala marah, berbicara tatkala sedang rela. Jadi boleh jadi tatkala marah, ya, beliau mengucapkan sesuatu yang boleh jadi entah gimana kita akan menulis segalanya. Mereka orang Quraisy mengatakan demikian. Fa'amsaktu anil kitab. Kemudian Abdullah bin Amr menghentikan penulisan. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma biyadihi ila fi. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau ke mulut beliau, mengatakan uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr, teruslah engkau menulis, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Nah, di sini Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Amr untuk terus menulis, karena sama saja Rasulullah marah atau Rasulullah tidak sedang marah, semua yang beliau ucapkan pasti benar, dijamin oleh Allah. Allah menjamin beliau adalah orang yang maksum. Kalaupun pernah keliru ijtihad, langsung Allah perbaiki. Maka apa? Tak perlu khawatir, tulis saja terus. Jadi memang hadis Abdullah bin Amr sebenarnya banyak, dan ada bukunya. Diriwayatkan, kebanyakannya diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, Shahifah Abdullah bin Amr ibn al-As. Intinya apa? Dianjurkan untuk menulis, mencatat faedah. Walaupun kita tak mungkin menulis semua, tapi paling tak apa, kita menulis intinya untuk membantu mengingat, oh ini sudah pernah dibahas di sini, kesimpulannya hukumnya demikian, dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, ini ada satu lagi ya. Ada Imam Bukhari mengatakan taba'ahu Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah, bahwasanya Wahab bin Munabbih ini didukung oleh Ma'mar. Tayyib. Imam Bukhari menyebutkan ini sebagai penguat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani. Tujuan mutaba'ah adalah litakwiyah, untuk penguat, sebagai yaitu penjagaan. Kalau ada ulama mengatakan gimana mengambil riwayat dari Wahab bin Munabbih, beliau kan juga dilemahkan oleh sebagian ulama, walaupun jumhur ulama mensikohkan. Maka untuk menguatkan lagi ada riwayat Ma'mar bin Rashid siqah, sabit. Walaupun ada kesalahan, tapi beliau siqatun sabit, meriwayatkan dari Hammam. Ma'mar ma'ruf, beliau Abu Urwah al-Basri, tinggal di Yaman. Dan riwayat ini, hadis ini di tambahan penguat ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di dalam kitab Musannaf beliau. Abdur Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abi Hurairah. Dan dari Abdur Razzaq, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad beliau. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Semuanya dari jalur Ma'mar, dari Hammam, dari Abi Hurairah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.